Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatul abdan wa shifaiha wa nuril absar wa daiha wa qutil arwa wa hidayha wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang saya cintai, yang saya hormati para alim ulama, para asatid, para guru-guru takmir Masjid Al-Husna beserta jajarannya, yang saya hormati, yang saya cintai Bapak Bupati kita, Bapak Haji Muharram atau umrah wa hafidhahu min kulli balwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat, diberi kemudahan dalam urusannya, hajatnya, rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita dapat kembali berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul bersama mencari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala dan ilmu Nabi Muhammad SAW, yang dimana majelis-majelis seperti ini oleh Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai kebun-kebunan surga yang ada di dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Jika kalian lewat kebunan surga yang ada di dunia, maka mampirlah, kata Nabi Muhammad SAW. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau kebun surga di akhirat jelas ada, apakah ada kebun surga di dunia?" Maka kata Nabi Muhammad, ada, yaitu khilaqad dzikir wa qila majalisul ilmi. Ya, dalam riwayat Rasulullah mengatakan sekelompok orang untuk berzikir kepada Allah, berkumpul untuk berzikir, dan sekelompok orang untuk belajar menghadiri majelis-majelis ilmu. Itu adalah kebun surga yang ada di dunia. Mudah-mudahan kita diberi hidayah, taufik, istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mencintai kebun-kebunan surga yang ada di dunia ini, sehingga kelak nanti di hari kiamat bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW di dalam kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita ma'asyarul muslimin, dunia ini sebenarnya karena dua perkara. Yang pertama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan manusia dan jin itu kecuali untuk ibadah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab yang pertama, kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan untuk ibadah kepada Allah taala. Yang kedua, kita diciptakan oleh Allah taala ini supaya kita punya ilmu, bukan hanya ibadah saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha khalaqas samawati wa minal ardi mithluhunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan 7 lapis langit, dan Allah yang menciptakan 7 lapis bumi, dan Allah yang mengatur semua perputarannya. Supaya apa? Supaya kalian ini mempunyai ilmu yang bisa mendekatkan diri kalian kepada Allah, dan kalian tahu bahwasanya Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Jadi maaf, kita ini hidup di dunia bukan karena ibadah saja. Nggak cukup kalau kita sholat nggak punya ilmu, nggak cukup. Kita zakat nggak punya sholat nggak cukup. Zakat nggak punya ilmu nggak cukup. Baca Quran kalau nggak ada ilmunya nggak cukup. Ya. Ibadah harus didasari dengan ilmu. Ya. Wajib. Jadi maaf, jangan cuma ibadah tapi ilmunya nggak ada. Ya. Dua perkara ini Allah menciptakan kita supaya kita juga mencari dua perkara ini. Sebab dari dua perkara. Ya. Oleh karena itu penting mencari ilmu ini penting, kata Nabi Muhammad SAW. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu. Setiap orang yang beramal ibadah tanpa didasari dengan ilmu, niscaya bakal ditolak ibadahnya. Bakal ditolak. Kenapa?
dia sholat nggak tahu yang mana rukun mau mana sunnah, akhirnya rukunnya ditinggalkan, sunnahnya yang dikerjakan, akhirnya sholatnya batal. Dia mau istinja nggak tahu tata cara istinja yang betul, ya. Dia nggak tahu cara menghilangkan najis yang betul, niscaya ibadahnya banyak tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tata caranya salah tanpa didasari dengan ilmu. Makanya maaf orang mau berangkat haji atau umroh kadang-kadang ada manasik. Manasik itu adalah tata cara ibadah haji dan umroh supaya hajinya nggak salah, umrohnya nggak salah, supaya nggak bayar dam. Ya. Sebenarnya yang perlu manasik ini bukan haji umroh saja, sholat perlu manasik, puasa juga perlu manasik, zakat perlu manasik. Cuma karena haji dan umroh ini biayanya mahal, makanya dikasih manasik. Coba sholat gratis, nggak ada manasiknya. Puasa gratis, nggak pakai biaya, makanya nggak ada manasik. Tapi kalau haji umrah dikasih manasik. Mestinya yang penting-penting dalam ibadah-ibadah wajib itu harus ada manasiknya, supaya apa? Ibadah kita nggak salah. Ya. Kalau kita nggak tahu ilmu, maka bahaya. Ya. Kata Nabi Muhammad, la faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfil abid. Orang yang pintar dengan ilmu agama satu saja, maka itu setan lebih susah ganggu satu orang yang pintar dengan ilmu agama itu daripada 1000 orang yang ahli ibadah, kata Nabi Muhammad SAW. Orang yang pintar ilmu agama itu Pak bukan hafal Quran, hafal hadis, bukan. Yang penting Anda tahu rukun sholat yang betul apa, hal-hal yang membatalkan sholat apa, masalah zakat Anda faham, masalah puasa Anda faham, itu sudah cukup. Yang penting untuk ibadah yang wajib-wajib Anda sudah dikatakan faqih. Makanya kata Nabi Muhammad, orang yang pintar dengan ilmu agama satu orang saja, itu setan lebih susah ganggu satu orang ini daripada 1000 orang yang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu agama. Kenapa? Karena yang 1000 ini nggak pakai diganggu, Pak, ibadahnya salah semua. Buat apa diganggu? Setan cuma main catur aja, main domino. Tapi kalau ada orang yang pintar dengan ilmu agama, langsung diganggu supaya nggak khusyuk, supaya was-was, supaya riya, supaya sombong. Ada aja gangguan setan itu. Ya. Tapi kalau orang nggak nggak tahu tata cara ilmu agama yang betul, ibadah yang betul, sholatnya nggak paham, maka setan nggak susah-susah. Kenapa? Nggak perlu diganggu, ibadahnya sudah banyak salahnya. Ya. Sampai kata Sayyidina Umar bin Khattab, man amila ala ghairi ilmin kana ma yufsiduhu aktsar mimma yuslih. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat Nabi, orang yang beramal atau beribadah tanpa didasari dengan ilmu, maka merusaknya lebih banyak daripada kemaslahatannya. Madorotnya lebih banyak daripada kemaslahatannya. Bayangkan Sayyidina Umar sampai mengatakan seperti itu, orang yang beramal ibadah tanpa didasari dengan ilmu, ini madorotnya lebih banyak daripada maslahatnya. Kenapa? Ini orang banyak salahnya dalam ibadah. Ya. Sampai pernah dikisahkan di zaman Sayyidina Umar, di zaman Sayyidina Musa, Nabi Musa alaihissalam, itu ada seorang ahli ibadah, Pak, terkenal. Ibadahnya luar biasa, sholatnya luar biasa, baca Tauratnya luar biasa. Ahli ibadah itu orang. Sampai satu kota itu memuji orang tersebut, tinggalnya di atas gunung. Akhirnya Nabi Musa mendengar ada orang ahli ibadah terkenal tinggalnya di atas gunung. Akhirnya pingin silaturahmi Nabi Musa ini, pingin tahu dengan orang ahli ibadah itu. Berangkat Nabi Musa, Pak, ke atas gunung ke rumahnya, silaturahmi, datang masuk ke rumahnya, dipersilahkan oleh orang tersebut yang ahli ibadah itu, kasih makan, kasih minum Nabi Musa ini segala macam. Ya, nggak taunya Nabi Musa pamit mau ke belakang ke kamar kecil, nggak taunya ketika masuk ke kamar kecil ke belakang ada sapi di dalam rumah orang tersebut. Nabi Musa heran, ini mulai kapan sapi ditaruh di kamar? Mestinya kan sapi taruh di kandang, ini nggak ditaruh di kamar orang tersebut. Akhirnya Nabi Musa bertanya, wahai fulan, kenapa kamu naruh sapi di kamar? Mestinya taruh sapi di kandang. Kata orang yang ahli ibadah tersebut, wahai Nabi Musa, saya ini adalah orang yang cinta dengan Allah Ta'ala. Saya ini sedang ibadah. Ya. Karena itu, saking senangnya ibadah, saya nggak mau diganggu oleh siapapun. Makanya saya nggak mau kawin, nggak mau menikah. Kalau saya nanti syahwat, cukup saya salurkan ke sapi ini aja, supaya ibadah saya nggak diganggu oleh istri saya. La haula wala quwata illa billahil adzim. Kata Nabi Musa, ya ini gara-gara nggak punya ilmu, ya. Menyangka dirinya ahli ibadah tapi caranya salah, padahal ini yang rusak ini.
Ini yang rusak. Bukan zina dengan manusia, zina dengan binatang ini namanya. Ya, bisa Anda bayangkan. Ya. Sampai pernah diriwayatkan Syekh Abdul Qadir Jailani pernah berjalan di suatu jalan, Pak. Nggak lama kemudian ada cahaya turun dari ufuk, dari langit. Turun itu cahaya. Luar biasa itu cahaya. Turun dari langit, cahaya itu sambil berkata, "Wahai Abdul Qadir Jailani, sekarang apa yang aku haramkan sudah aku halalkan untuk dirimu, wahai Abdul Qadir. Aku adalah Tuhanmu. Kamu tidak perlu ibadah lagi karena magommu sudah tinggi." Kata Abdul Qadir Al-Jani, "Nyah kau wahai orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang dilaknat. Nyah kau dari diriku, keluar sana, menjauh dari diriku," kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Nggak lama kemudian cahaya itu langsung redup, menjelma menjadi setan. Nggak tahunya itu setan yang menjelma menjadi cahaya, menyuruh Abdul Qadir Jailani supaya meninggalkan ibadah, dianggap magomnya sudah tinggi. Kata setan tersebut, "Wahai Abdul Qadir, untung kamu punya ilmu agama. Ketahuilah, barusan hari ini aku sudah menyesatkan 80 orang yang ahli ibadah, yang senior, dikarenakan nggak punya ilmu. Kalau kamu nggak punya ilmu seperti mereka, niscaya juga kamu akan tersesat, tidak akan beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala." Untung Abdul Qadir Jailani punya ilmu. Itu setan mengatakan 80 orang hari ini sudah aku sesatkan, yang ahli ibadah senior, karena mereka nggak punya ilmu agama. Banyak Pak orang sekarang seperti itu. Makrifah nggak pakai sholat. Siapa mereka ini? Ya. Tiap malam katanya Isra Mi'raj dengan Allah Ta'ala, Mi'raj bertemu dengan Allah Ta'ala, tapi nggak pakai sholat. Padahal sholat itu mi'rajul mukmin, sholat itu mi'rajnya seorang mukmin, kata Nabi Muhammad. Kalau Anda ingin bertemu dengan Allah seperti Nabi Muhammad lewat sholat, kata Nabi Muhammad SAW. Ini mengaku mi'raj tiap malam tapi nggak pernah sholat. Ya. Kadang-kadang kalau sholat, temennya mau sholat ke masjid, dia mengatakan kirim salam ya sama Tuhanmu ya. Padahal sama-sama muslimnya. Seakan-akan dia merasa ya, hebat ma'rifah sudah. Waliyadzubillah min dzalik. Ya. Sampai Nabi Isa saja, Nabi Isa alaihissalam Pak pernah duduk di atas gunung. Dia sedang tafakur, Nabi Isa didatangi iblis. Ya. Kata iblis, "Wahai Nabi Isa, aku mau bertanya kepada engkau. Allah itu kan berkehendak untuk mematikan seseorang. Kalau orang itu mati, apakah akan mati? Ya jelas mati kalau Allah berkehendak. Kalau orang itu tidak dikehendaki mati oleh Allah, apakah dia tidak akan mati?" Kata Nabi Isa, jelas tidak akan mati kalau Allah tidak berkehendak. Kata iblis, "Coba kamu lompat dari atas gunung ini, wahai Nabi Isa. Kalau Allah berkehendak, pasti kamu nggak akan mati." Kata Nabi Isa, "Nyah kamu wahai iblis. Bukan aku yang menguji Allah, tapi Allah yang menguji aku. Ya, bukan Allah yang menguji, bukan hamba yang menguji Allah, tapi Allah yang menguji hamba. Kamu jangan mengetes aku untuk aku lompat supaya aku mengetes Allah Ta'ala, nggak pantas. Nyah kamu wahai iblis." Ya. Kenapa Nabi Isa mengatakan seperti itu? Karena Nabi Isa punya ilmu. Kalau Nabi Isa nggak punya ilmu, maaf atau kita umpamanya, "Oh iya betul ya, kalau Allah berkehendak pasti saya nggak akan mati," kita pada lompat, tertipu dengan iblis. Kenapa? Didasari tidak ada ilmunya. Karena ya, oleh karena itu penting ilmu agama ini penting, kata Nabi Muhammad SAW. Ya. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, "Raq'atun minal alimin khairu min alfir raq'atin minal jahilin." Kata Nabi Muhammad SAW, satu rakaat dari orang yang alim, ahli ibadah, dan dia tahu ilmu agama, maka itu lebih afdol daripada 1000 rakaat orang yang ibadah tanpa didasari dengan ilmu, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya penting Pak, maaf. Kita sholat 2 rakaat aja bahasanya, tapi punya ilmu yang berkaitan dengan ibadah sholat, kita faham rukun-rukunnya, maka lebih afdol daripada 70 rakaat tapi nggak punya ilmu agama, yang nggak paham dengan ilmu berkaitan dengan sholat. Waliyadzubillah min dzalik. Penting ilmu ini. Ya. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi laki-laki maupun perempuan, tidak ada boleh yang meninggalkan siapapun. Kalau ada orang tidak mau mencari ilmu agama, hukumnya haram.
apalagi berkaitan dengan ibadah wajib seperti sholat, puasa di bulan Ramadan, zakat, haji, umroh, wajib dicari. Kalau nggak dicari maka haram, kata para ulama. Sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan, kun aliman, jadilah kamu orang alim, seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau nggak bisa jadi orang alim, kata Nabi Muhammad, kun muta'aliman, jadilah kamu orang yang belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama, bawa buku, bawa kertas, Pak, itu namanya belajar. Au mustami'an, kalau nggak mampu maka jadi pendengar, hadir majelis, jadi pendengar. Au muhibban, kata Nabi Muhammad, atau cinta dengan orang-orang yang menghadiri majelis ilmu, cinta dengan majelis ilmu, cinta dengan ulama, cinta dengan santri, atau menjadi donaturnya walaupun nggak hadir pengajian, yang penting dia donatur untuk acara, mungkin ada minumnya, makannya, dia jadi donatur karena sibuknya kerja, yang penting masih cinta. La takunil khamis, jangan jadi yang kelima, fatahlat, sudah nggak mau jadi orang alim, nggak mau belajar ilmu agama, nggak mau hadir pengajian, kemudian nggak cinta dengan mereka, kerjaannya ngeritik. Apa itu ustadz? Apa itu orang-orang itu? Ke masjid terus. Apa ini hadir pengajian? So alim, so ibadah, kerjaannya ngeritik terus. Fatahlak, maka hancur ini orang, kata Nabi Muhammad SAW. Sudah nggak mau jadi orang alim, nggak mau hadir pengajian, ya, nggak mau jadi donatur, bahasanya kerjaannya cuma ngeritik. Waliyahulillah min dzalik. Akan hancur ini orang, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, bahaya, Pak. Ya. Fungsinya kita mencari ilmu ini supaya kita tahu mana yang haram, mana yang halal, mana yang rukun, ya, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, supaya kita paham dengan ilmu tersebut, ya. Mana yang akidah, mana yang furu', ya, mana yang usul. Maaf, kadang-kadang orang zaman sekarang banyak memperdebatkan furu'. Kenapa? Nggak tahu ilmu. Dikit-dikit debat agama, padahal yang penting kalau satu akidah, satu usul, itu nggak usah dibahas walaupun beda cara. Anda lihat madhab itu ada 4. Imam pertama Abu Hanifah punya murid Imam Malik, Imam Malik punya murid Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hanbal. Loh, itu 4-4-nya beda tata cara, padahal satu guru sampai ke atas. Kenapa kok mereka beda? Karena bedanya cuma di furu', makanya mereka paham, nggak perlu berdebat. Yang di bawah ini loh kadang-kadangnya nggak ngerti agama, dikit-dikit debat. Ini yang bahaya. Suka menyalahkan orang lain, ya, menganggap dirinya yang paling benar, padahal orang lain itu juga berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya. Perbedaan pendapat itu sudah ada, Pak, zaman Nabi. Ya, sampai pernah maaf, dan Nabi Muhammad itu subhanallah memang orang yang luar biasa. Sebenarnya beliau ini seorang nabi, bisa menentukan, cuma Nabi Muhammad mengajarkan kepada sahabatnya untuk perbedaan pendapat. Sampai pernah dikisahkan adalah salah satu seorang Yahudi menjadi tawanan perang Nabi Muhammad SAW. Dan kebetulan orang Yahudi ini yang berperang melawan Nabi Muhammad SAW ini orang yang pintar dengan ilmu aljabar, Pak, matematika. Ditangkap oleh sahabat. Akhirnya ketika ini ditangkap, Nabi tahu kalau ini orang pintar dengan ilmu matematika, aljabar. Nabi Muhammad memanggil Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Dipanggil 2 orang ini. Wahai Abu Bakar dan Umar, sini kamu, saya minta pendapat kepada engkau. Padahal Nabi ini seorang Nabi, mestinya dia bisa langsung berpendapat sendiri, ya. Cuma Nabi masih minta pendapat kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ini Yahudi ini saya tangkap, ya. Dan orang ini pintar dengan ilmu aljabar, bahasanya matematika. Gimana menurut pendapatmu? Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, ini orang kita ambil aja untuk guru mengajarkan umat Islam belajar aljabar supaya tahu hitung-hitungan. Jangan kita bunuh ya Rasulullah, sayang, karena ini orang pintar. Kita buat tahanan tapi digunakan untuk mengajari umat Islam supaya pintar. Sayyidina Umar, gimana menurutmu? Oh, gak usah, langsung bunuh aja ya Rasulullah. Langsung bunuh aja, gak ada manfaatnya nih. Gak ada manfaatnya, kita cari yang lainnya aja. Umat Islam yang pintar dengan ilmu matematika aljabar, nggak usah, ini bahaya nih, harus dibunuh ini, nanti bisa merusak akidah umat Islam akhirnya, kata Sayyidina Umar. Kata Rasulullah SAW, wahai Umar, Masya Allah pendapatmu memang betul, kamu orangnya keras, tidak ada tendensi sama sekali seperti Nabi Musa alaihissalam. Cuma minta maaf, aku megang pendapatnya Abu Bakar, nggak aku bunuh ini orang, aku gunakan ilmunya untuk mengajar umat
Islam. Akhirnya diambil pendapatnya Sayyidina Abu Bakar oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal Sayyidina Umar betul juga, kalau nggak dibunuh takutnya meracuni akidah umat Islam. Cuma Nabi Muhammad mengambil mana yang lebih manfaatnya. Loh, ini kan dari sini kan kita harus paham, jangan cuma belajar dari satu orang kemudian menyalahkan yang lainnya. Nggak boleh. Kita ini harus terbuka, wawasan agama ini luas, Pak. Bukan fokus di satu pemahaman saja, nggak bisa. Anda lihat, maaf Kiai Hasyim Asy'ari dengan Kiai Ahmad Dahlan itu ke Mekah satu guru, maaf belajar ke satu guru, cuma ketika pulang pendapatnya masing-masing beda-beda. Tapi subhanallah, Kiai Ahmad Dahlan dengan Kiai Hasyim Asy'ari nggak pernah gontok-gontokan, Pak. Luar biasa, saling menghargai perbedaan pendapat. Kenapa? Orang kalau semakin alim itu semakin menghargai perbedaan pendapat. Orang yang nggak bisa menghargai perbedaan pendapat itu biasanya bukan orang alim, orang yang nggak paham ilmu agama. Maaf. Yang dibawa-bawa itu loh yang biasa suka gontok-gontokan masalah ilmu agama. Ya. Sampai pernah dikisahkan ada seorang sahabat Nabi mencerai istrinya dengan waktu hin. Ya. Hin itu di dalam Al-Quran, Pak, waktu yang tidak jelas. Dia bingung, akhirnya dia datang kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, saya mencerai istri saya dengan waktu hin. Hin itu berapa lama? Kata Sayyidina Abu Bakar, hin itu seumur hidup, berarti kamu nggak bisa rujuk dengan istrimu. Nggak cocok dia dengan sahabat Abu Bakar. Ini pendapatnya. Datang kepada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, saya mencerai istri saya dengan waktu hin. Hin itu berapa lama? Kata Sayyidina Umar, hin itu 40 tahun. Berarti kamu bisa rujuk kembali dengan istrimu baru ketika sudah 40 tahun. Wah, ini masih lumayan nih, tapi sudah jadi nenek-nenek istri saya ini. Ya, akhirnya dia cari Sayyidina Utsman. Wahai Utsman, saya mencerai istri saya dengan waktu hin. Hin itu berapa lama? Kata Sayyidina Utsman, hin itu 1 tahun sempurna. Wah, ini yang lebih enak ini. Abu Bakar seumur hidup, Sayyidina Umar 40, ini 1 tahun. Subhanallah, ketika mau pulang ketemu Sayyidina Ali, tanya dia kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, saya mencerai istri saya dengan waktu hin. Hin itu berapa lama? Kata Sayyidina Ali, itu hin sehari semalam, cuma 24 jam. Wah, ini yang paling enak nih sudah pendapatnya ini. Ini yang paling enak nih sudah. Ya. Akhirnya dia bingung ketika mau pakai 4 pendapat sahabat ini. Karena 4 sahabat ini semuanya sudah dijamin masuk surga. Tapi kenapa pendapatnya kok beda-beda? Padahal sama-sama orang pinternya, alimnya, pendapatnya beda-beda. Datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, saya mencerai istri saya dengan waktu hin ya Rasulullah. Tapi 4 sahabatmu ini beda pendapat. Mana yang benar ya Rasulullah? Anda lihat akhlaknya Nabi. Padahal Nabi sudah bisa mengatakan yang benar A, yang benar B. Cuma Nabi enggak memanggil 4 sahabat itu, panggil Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dipanggil. Wahai Abu Bakar, kamu mengatakan hin seumur hidup, apa dasar hukumnya? Mengeluarkan ayat dari Al-Quran. Oh betul, hin seumur hidup. Umar, kamu mengatakan hin 40 tahun, apa dasar hukumnya? Mengeluarkan ayat juga dari Al-Quran. Betul, kata Nabi Muhammad, hin 40 tahun. Wahai Utsman, kamu mengatakan hin 1 tahun, apa dasar hukumnya? Mengeluarkan juga ayat dari Al-Quran. Sayyidina Utsman bin Affan ini. Betul, hin 1 tahun. Wahai Sayyidina Ali, kamu mengatakan hin sehari semalam, 24 jam, apa dasar hukumnya? Juga mengeluarkan ayat dari Al-Quran. Kata Nabi Muhammad, semua 4 sahabat ini pendapatnya benar, terserah kamu megang yang mana, kata Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kalau semuanya benar, saya pegang pendapatnya Sayyidina Ali yang paling ringan. Silahkan, kata Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Loh, perbedaan pendapat itu sudah ada di zaman Nabi. Tinggal kita aja saling menghargai apa tidak. Nabi aja menghargai perbedaan pendapat, Pak. Maaf, jangan sampai kita nggak menghargai, menyatakan diri kita paling benar. Jangan. Anda lihat kayak Hasyim Asy'ari, maaf, datang ke Mekah, sholat subuhnya pakai kunut. Kayak Ahmad Dahlan datang dari Mekah, sholat subuhnya nggak pakai kunut. Nggak ada masalah, mau pakai kunut boleh, nggak pakai kunut boleh. Yang pakai kunut berarti ikut Syafi'i, yang nggak pakai kunut berarti ikut Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. Apakah Imam Malik marah dengan Imam Syafi'i? Wahai Syafi'i, kamu kenapa kurang ajar ini? Sholat subuhnya kok nggak pakai kunut? Kok pakai kunut kamu? Nggak ikut dengan saya? Enggak, Imam Malik nggak marah. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal kalau sholat subuh nggak pakai kunut, apakah marah Imam Syafi'i? Enggak. Bahkan Imam Syafi'i kalau sholat subuh di rumah Imam Ahmad bin Hanbal, sholat subuhnya nggak pakai kunut, menghormati Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal kalau sholat di rumah Imam Syafi'i, sholat subuhnya pakai kunut, menghormati Imam Syafi'i. Subhanallah. Ini namanya orang alim. Bukan gontok-gontokan, pakai kunut sesat kamu. Kamu yang nggak pakai kunut sesat. Yang sesat itu nggak sholat subuh, Pak. Yang mau kunut nggak kunut silahkan, jangan dibahas. Itu masalah furu, masalah sholat.
setelah salam, mau dzikir sendiri-sendiri, mau dzikir berjamaah, silahkan. Itu furu, nggak usah dibahas. Ya. Anda mau terawih 11 silahkan, mau 23 silahkan, nggak ada masalah. Hadisnya ada masing-masing. Imam Ahmad bin Hambal menganjurkan 11, sunnahnya 23. Imam Syafi'i sunnah dan anjurannya 23. Imam Malik anjurannya 23, sunnahnya 39. Imam Malik itu. Imam Abu Hanifah menganjurkan 23 dan sunnahnya 23. Makanya saya kadang-kadang kalau diajak sholat di kantor-kantor, sholat sholat tarawih berjamaah, saya tanya dulu mau sholat berapa rakaat. Kalau ngomong terserah saya kasih 39. Biar bingung ya. Cuma subhanallah jarang yang mau 39. Berapa? 11 tapi jangan lama-lama ya. Sudah 11 jangan lama-lama. Kalau 23 jangan lama-lama, masih masuk akal. Ini 11 jangan lama-lama ya. Jangan, hargai perbedaan pendapat, ya ada masalah. Sholat Pak, kan ada yang kayak gini kadang-kadang ya kan, ada yang seperti ini, ada yang di sini, ada yang agak miring sedikit, ada yang lurus seperti ini. Jangan dikira lurus seperti ini Syiah loh ya. Kadang-kadang orang menyangka kalau lurus sholatnya gini nggak pakai di dekat tangannya berarti Syiah. Bukan, itu mazhabnya Imam Malik. Kalau Imam Ahmad bin Hambal itu di dada sini naruhnya ya. Ini Imam Ahmad bin Hambal. Makanya kadang-kadang ada orang sholat seperti ini, kadang di sebelah kiri ya. Kalau Imam Syafi'i di antara pusar dan dada, ini Imam Syafi'i ya, kadang-kadang ada di sebelah sini. Kalau Imam Abu Hanifah di bawah pusar ya, di bawah pusar, bukan seperti pemain bola itu ya, bukan ya, itu tempat terlarang itu ya. Ini di bawah pusar. Lo terserah Anda mau sholat seperti ini boleh, seperti ini boleh, seperti ini boleh, lurus boleh, seperti ini juga boleh. Yang nggak boleh itu kok diputer-puter dipakai semuanya ketika sholat. Nah ini salah ini. Ini kadang ada orang sholat seperti ini disalahkan. Aliran mana itu sholat di sini nih? Kadang-kadang maaf Pak disamakan seperti patung-patung berhala. La haula wala quwata illa billah. Kalau Anda memang nggak cocok dengan orang seperti ini, jangan dibahas seperti patung berhala. Saya kadang-kadang lihat di Facebook orang seperti ini sholat dianggap seperti patung-patung berhala. Loh, jangan, ini mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Kalau Anda memang Syafi'i, jangan mengecam orang yang bermadzhab lain. Kalau Anda bermadzhab lain, jangan juga mengecam orang yang bermadzhab lain. Hargai. Makanya maaf kita ini harus membuka wawasan Pak. Maaf. Makanya saya heran kalau ada orang bahasanya itu mengajarkan madhabnya sendiri, yang lainnya salah. Jangan berguru dengan orang lain Anda, kalau enggak Anda sesat. Loh, padahal guru-guru yang lainnya itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kan ini aneh, ini bahaya nih. Orang yang tidak bisa menghargai perbedaan pendapat, menyatakan dirinya yang paling benar, ini sama kayak iblis Pak. Maaf. Iblis kan diusir oleh Allah Ta'ala bukan karena narkoba, bukan karena riba, bukan karena zina, karena sombong, menyatakan dirinya paling hebat. Ana khair minhu, ya Allah, aku ini lebih baik daripada Adam ya, menyangka dirinya lebih baik. Hati-hati, ini penyakit hati, ini bisa nular. Kalau guru kita mengajarkan sombong bahwasanya kita yang benar, yang lainnya salah, berarti ini madhabnya iblis yang dipakai ini. Waliyadzubillah min dzalik. Jangan, hargai perbedaan pendapat. Kalau ada orang yang berpendapat seperti itu silahkan, yang penting kita menghargai ya, saling menghargai nikmat. Kalau hidup saling menghargai. Makanya penting belajar ilmu agama ini penting, jangan dianggap remeh ya. Makanya maaf Imam Syafi'i madhabnya kalau tersentuh perempuan bukan mahram walaupun istrinya batal, tapi Imam Malik nggak batal. Loh, itu rahmat. Makanya kalau Anda umrah atau haji, taklid dengan madhabnya Imam Malik. Kenapa? Kalau Anda tawaf itu kan harus punya wudhu. Kalau Anda tersentuh dengan perempuan lain bisa batal Pak. Cari tempat wudhunya jauh setengah mati. Makanya disuruh taklid dengan Imam Malik. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuma kalau sudah sampai Indonesia jangan dipakai lagi, nanti dipakai terus ya. Kalau sesuai dengan madhabnya nggak ada masalah. Kalau Anda memang madhab Syafi'i, harus sempurna Syafi'i. Kalau Anda ikut Malik, semuanya harus Imam Malik. Kalau Anda sempurnanya Imam Ahmad, semuanya harus Imam Ahmad. Nggak boleh copot sana, copot sini. Ini namanya es teler, ini es campur. Pokoknya mana yang cocok diambil. Nggak boleh ya. Penting belajar ilmu ini penting. Makanya kalau bisa selalu hadir pengajian ya.
Penting hadir pengajian ini penting Pak, supaya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, biar kita tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang sunnah, ya, mana yang wajib, mana yang mubah, mana yang makruh, supaya kita paham. Ya, sekarang ngeri Pak kalau orang nggak ngerti agama, maaf aja Pak, maaf. Ya, kadang-kadang saya sholat di masjid, duduk tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Kalau Anda lupa tidak tasyahud awal, makanya ditutup dengan sujud syahwi. Imam itu kalau dia lupa tidak tasyahud awal, posisinya sudah berdiri tegak, itu nggak boleh duduk kembali, karena berdiri ini termasuk rukun sholat, sedangkan duduk tasyahud awal itu sunnah. Nggak boleh rukun dikalahkan dengan sunnah. Jadi kalau maaf kalau ada imam lupa nggak tasyahud awal, kemudian posisinya sudah berdiri sempurna melebihi dari ruku, itu tidak boleh kembali duduk. Maka kalau duduk maka batal semua sholatnya itu. Kalau makmumnya ikut duduk, semuanya ikut batal. Ya. Itu kadang-kadang saya sholat Pak, maaf, imamnya lupa sudah berdiri tegak, makmumnya mengatakan subhanallah, imamnya sudah berdiri tegak loh, subhanallah, diulangi lagi sama makmum, subhanallah sampai teriak-teriak berkali-kali makmumnya ini, untuk imamnya paham hukum, nggak duduk, dia tetap berdiri. Sebelum salam imamnya sujud syahwi. Ya, setelah salam dimarahi sama makmumnya, kamu ini sudah diingatkan nggak mau duduk kamu ini. Ya, loh, dia yang salah malah nyarahi imam. Sudah salah nyalakan imam, padahal dia yang salah. La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Nggak paham hukum sholat, nggak bisa bedakan mana yang rukun, mana yang sunnah. Ya ini akibatnya. Maaf. Orang sholat harus tertutup auratnya. Kadang-kadang maaf anak-anak muda itu pakai celana baju jangkis, pas rukuk kelihatan itu badannya itu. Loh, batal itu, nggak boleh. Aurat dalam sholat itu antara pusar sampai lutut, nggak boleh. Kalau Anda rukuk terbuka bagian belakangnya ini, batal sholatnya. Apalagi pas sujud celengannya kelihatan. Jangan. Kenapa? Nggak paham hukum. Kalau paham hukum nggak mungkin sholat seperti itu Pak, pasti tertutup auratnya. Ya. Sampai ada kisah ya, mengucapkan amin ketika imam waladhdallin, kan itu disunahkan imam dan makmum membaca amin bersama-sama. Ya. Waktu itu ada imam sholat waladhdallin, yang belakangnya nggak baca amin, makmumnya ini diem saja. Rakaat kedua waladhdallin, makmumnya diem nggak baca amin. Kata imam, kurang ajar makmum ini, sudah tahu sunnah baca amin, dia nggak baca amin. Tunggu saya balas, kata si imam. Si imamnya kebetulan paham hukum, cuma jangan dibuat mainan ya. Salam terakhir itu noleh ke kanan ke kirinya itu sunnah Pak. Nolehnya itu sunnah. Yang wajib itu Anda mengucapkan salamnya assalamualaikum warahmatullah, itu wajib, itu rukun goli, itu rukun perkataan. Noleh ke kanan sama ke kirinya itu sunnah. Imamnya balas dendam. Jadi waktu tasyahud akhir imamnya nggak noleh ke kanan, nggak noleh ke kiri. Bahasa salamnya yang penting didengar telinganya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Habis itu baca wirid, dzikir, lama imamnya. Si makmum bingung, ini kok gak salam ini imam di depan ini. Ya, kok nggak salam padahal sudah salam dari tadi imamnya ini. Ditunggu sampai 15 menit, sampai 30 menit nggak tahan, batal dia sholatnya. Mam, kok nggak salam kamu? Ayo ulangi lagi sholatmu, kamu nggak pakai salam ya? Saya udah salam dari tadi. Sudah salam dari tadi, cuma jangan diamalkan Pak, rusak nanti sholatnya orang-orang ini ya. Bingung semuanya. Makanya di dalam sholat itu ada rukun perkataan, ada rukun perbuatan. Ya. Rukun perkataan itu yang penting diucapkan Pak, diucapkan. Kalau rukun perbuatan itu cukup perbuatannya saja, walaupun tidak dibaca nggak apa-apa. Contohnya seperti ruku itu rukun perbuatan. Di dalam rukuk kan Anda baca subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Anda nggak baca tersebut nggak apa-apa, itu hukumnya sunnah Pak. Yang penting rukuknya harus tumaknina. Kemudian sujud kan Anda baca subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika sujud itu yang wajib itu sujudnya harus tumaknina. Baca doa ketika sujud itu sunnah, nggak Anda baca nggak apa-apa.
duduk di antara dua sujud itu wajib, duduknya wajib, tapi baca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni itu hukumnya sunnah. Loh, itu harus Anda bedakan mana yang rukun, mana yang sunnah, mana yang rukun perkataan, mana yang sunnah perkataan. Yang rukun perkataan ini seperti takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Allahu Akbarnya itu wajib Pak diucapkan. Ngangkat kedua tangan ketika takbir pertama itu sunnah. Anda nggak takbir nggak apa-apa. Makanya kadang-kadang kalau Anda lihat di Masjidil Haram ada orang yang langsung sholat seperti ini. Kenapa? Karena memang itu sunnah. Yang wajibnya itu takbirnya Allahu Akbar. Itu wajib diucapkan. Kalau ada orang cuma takbir nggak baca lafaz Allahu Akbar, sholatnya batal. Nah, itu harus Anda bedakan. Takbiratul ihram membacanya wajib, ngangkat kedua tangannya sunnah, kemudian baca Fatihah wajib hukumnya. Kata Nabi Muhammad, la sholata liman lam yaqra Fatihatul Kitab. Tidak ada sholat seseorang atau tidak dianggap sah jika dia tidak membaca surat Fatihah, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya setiap rukun, setiap rakaat harus baca Fatihah. Kalau enggak batal. Kecuali masbuk, yaitu makmum yang terlambat datang, nggak taunya ketika membaca Fatihah nggak cukup, imamnya sudah rukuk langsung ikut rukuk, itu nanti Fatihahnya ditanggung imam, tapi rakaat itu aja, selanjutnya wajib baca Fatihah. Kemudian apa? Tasyahud akhir itu wajib dibaca sholawat kepada Nabi Muhammad dan salam. 5 rukun ini jangan sampai ditinggal, bacaannya jangan sampai ditinggal. Selain 5 ini nggak Anda baca nggak apa-apa, tapi jangan diamalkan, tetap diamalkan. Kenapa? Hukumnya sunnah ya. Supaya kita paham mana yang rukun, mana yang sunnah, mana yang akidah, mana yang usul, mana yang furu, supaya paham Pak ya. Kalau ada orang berbeda pendapat silahkan, nggak ada masalah. Kenapa? Pendapatnya banyak, memang ulama ini beda pendapat, nggak ada masalah. Tinggal kita aja saling menghargai perbedaan pendapat. Itu pentingnya menghadiri majelis-majelis ilmu ya. Jangan dianggap remeh, dan majelis ilmu ini manfaatnya banyak ya. Sampai kata Ka'ab bin Akhbar ya, menjelaskan tentang fadilah menghadiri majelis ilmu, lau anna thawaba majelis ilmi badalin nas laqtatalu hatta yatruka dhu imaratin imaratah wa dhu saukin sauqah. Kata Ka'ab bin Akhbar, seandainya fadilah menghadiri majelis ilmu ini ditampakkan langsung pahalanya oleh Allah Ta'ala, niscaya mereka akan saling membunuh, saling lomba melomba, saling memukul, bahkan sampai membunuh. Saking apa? Saking besarnya pahala menghadiri majelis ilmu, sampai orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi akan ditinggal jabatannya untuk hadir majelis ilmu, dan orang yang punya toko-toko yang banyak akan ditutup tokonya untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Cuma karena pahalanya ditutup oleh Allah Ta'ala, jangankan pejabat, maaf, orang biasa nggak tertarik. Jangankan orang kaya, orang melarat nggak tertarik Pak menghadiri majelis ilmu. Kenapa? Memang pahalanya ditutup oleh Allah Ta'ala. Kurang berapa menit? Ya, karena memang ditutup oleh Allah Ta'ala. Maaf, makanya banyak orang nggak tertarik. Coba kalau pahalanya hadiahnya langsung motor, mobil, kulkas, oh jangan tanya, hadir dari tali saya hadir ya. Coba ada gerak jalan umpamanya hadiahnya motor, mobil, kulkas, ribuan orang Pak yang hadir Pak ya. Makanya sekali-sekali pengajian ada door prize-nya. Pengajian di Al-Sunnah hadiahnya door prize Innova umpamanya, motor ya. Oh saya yakin dari biduk-biduk turun semuanya hadir. Ini mungkin pengajiannya sampai rumah bupati sana mungkin yang hadir ini ya. Kenapa? Ada door prize-nya ya. Ya minimal lah, nggak apa-apa. Kalau nggak ada door prize-nya, penceramanya aja yang dikasih door prize umpamanya, perwakilan aja ya. Orang sekarang ini minta yang tampak. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, nanti di hari kiamat ketika orang itu membuka buku amalannya dan mengetahui pahala menghadiri majelis ilmu begitu besar, orang tersebut kata Nabi Muhammad akan berdoa kepada ya Allah, tolong kembalikan aku ke dunia ya Allah, walaupun dalam keadaan lumpuh, niscaya setiap saatnya aku akan menghadiri majelis ilmu, kata orang tersebut. Cuma kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-am yaumul jaza, sekarang hari pembalasan bukan cocok tanam, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa. Bayangkan saking besarnya orang itu minta dikembalikan ke dunia walaupun lumpuh, setiap harinya akan mencari majelis ilmu. Saking pentingnya menghadiri majelis ilmu. Oleh karena itu kalau ada majelis ilmu, datangi, hadir ya.
Sayang kita kalau ada majelis ilmu, rugi Pak, demi Allah rugi. Nabi Muhammad aja seorang presiden, pimpinan, panglima perang, sibuk, tapi tiap hari masih buka majelis ilmu, tiap hari itu Nabi Muhammad. Kita yang bukan presiden, ya kalau seperti bupati sibuk masih masuk akal, ini pun alhamdulillah hadir. Kita yang nganggur, main catur, domino, kadang-kadang pengajian nggak pernah hadir, tiap hari, kadang-kadang seminggu sekali nggak pernah hadir. Waliyadzubillah min dzalik. Kata Nabi Muhammad, jika di hari itu aku mendapatkan satu ilmu saja, maka di hari itu adalah hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di hari itu jika aku tidak mendapatkan ilmu, maka di hari itu bukan hari yang diberkahi oleh Allah taala. Ini Nabi Muhammad mengajarkan setiap hari kalau bisa cari ilmu agama supaya hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, insya Allah ini pengajian 2 minggu sekali, rutinan setiap Rabu malam Kamis ba'dal maghrib 2 minggu sekali. Insya Allah akan kita bahas kitab Aqidatul Awam, ya, masalah tauhid, supaya kita tahu sifat-sifatnya Allah Ta'ala, kemudian sifatnya Nabi seperti apa, sifatnya malaikat, ya, kitab-kitab Allah ini dibahas di dalam kitab Aqidatul Awam, ya, supaya kita faham. Nanti pengajiannya insya Allah 2 minggu sekali, ya, setiap Rabu malam Kamis ba'dal isya, ya. Mudah-mudahan Al-Fakir dan semuanya diberi kesehatan, panjang umur, diberi hidayah, taufik, istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bisa menghadiri majelis-majelis ilmu di tempat ini atau di tempat yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan insya Allah berkat hadirnya kita di majelis ilmu seperti ini, mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit di antara kita diangkat penyakitnya oleh Allah taala, digampangkan segala hajat dan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf, apa-apa yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari pribadi saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.